Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan kelompok 6 akan memandu penyampaian materi terkait teknik pemahaman individu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Aulia Nurani sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya, pemateri 2 atas nama Heri Ahmad Yani. Pemateri ketiga atas nama Fatun Pratiwi, pemateri keempat atas nama Desi Nuri Safitri, dan pemateri terakhir atas nama Baik Chandra Kirana. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa bentuk pengrealisasian teknik tes minat dan bakat. Perlu diketahui, kewajiban melaksanakan program BK di sekolah menjadi tanggung jawab dari guru kelas pada jenjang sekolah dasar, yang dimana guru kelas dapat memahami karakteristik siswa melalui teknik-teknik yang ada. Hasil analisis yang dihasilkan menjadi acuan dalam pemberian layanan bimbingan yang didasari pemahaman peserta didik. Nah, untuk itu, pemahaman peserta didik perlu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes maupun teknik non-tes. Namun, di sini saya akan membahas teknik tes, yaitu tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat terdiri dari 3 poin, yaitu tes, minat, dan bakat. Dengan itu perlu diketahui pengertian dari 3 poin tersebut, yaitu yang pertama, pengertian tes. Pengertian tes menurut Zainal Arifin merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Yang kedua yaitu ada pengertian minat menurut Sardimat. Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang menghubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Pengertian bakat menurut Hawadi ialah kapasitas untuk belajar dan baru akan muncul setelah melalui proses latihan dan usaha pengembangan. Bakat tidak serta-merta muncul dan dapat terlihat pada anak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tes minat dan bakat adalah serangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat dan bakat siswa, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Nah, minat dan bakat sudah terlihat sejak kecil dan pada saat anak masih berada dalam didikan keluarga dan belum memasuki usia sekolah. Orang tua dapat melihat bakat bawaan dan beragam faktor eksternal yang mempengaruhi talenta anak. Lebih detailnya, pada tes minat dan bakat, siswa akan diuji intelijensi yang dimiliki untuk memberikan gambaran umum tentang kapasitas kemampuan kognitif siswa. Aspek yang diukur umumnya seperti kemampuan verbal, logika berpikir, dan daya ingat. Di tes minat dan bakat, siswa diukur kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Beberapa teori menyebutkan bahwa minat seseorang merupakan cerminan daripada gambaran kepribadian orang tersebut. Tes minat dan bakat dilakukan dengan tujuan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dengan adanya tes minat dan bakat, siswa dapat diarahkan ke bakatnya agar siswa dapat mencapai prestasi sesuai dengan bakat yang diinginkan. Melalui tes minat dan bakat, siswa dapat lebih mengetahui potensi dirinya, termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadian. Melalui tes minat dan bakat juga, siswa dapat lebih terarah untuk mengetahui minat yang sesuai dengan bakatnya. Hasil tes minat dan bakat bermanfaat khususnya pada saat penjurusan, baik SMA maupun SMK, dan untuk menentukan pilihan jurusan yang diinginkan di perguruan tinggi. Tes minat dan bakat ini sangat diperlukan juga dalam
pada saat anak akan hendak terjun ke dalam lingkup yang lebih luas, agar dapat menempatkan diri pada bidang yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka. Maka diperlukan tindak lanjut dan penegasan penggunaan tes minat dan bakat tersebut. Tes minat dan bakat merupakan bentuk penegasan atas suatu prosedur sistematis untuk mengamati tingkah laku dan memberikan tingkah laku itu menggunakan bantuan skala berangka atau numerikal. Kategori yang tetap yang dihasilkan dari pengamatan yang dilakukan dengan berbagai rangkaian teknik non-tes. Kegunaannya biasanya dikaitkan dengan upaya memahami individu. Dengan demikian, akan lebih mudah dalam membantu individu mengambil keputusan. Dalam proses konseling yang dilakukan, guru sekolah dasar kepada anak SD juga memerlukan data testing. Penggunaan tes dalam konseling yang biasanya terjadi pada awal pertemuan yang memiliki nilai guna bagi guru SD yang merangkap menjadi guru BK, bila mana keputusan pengambilan tes itu benar-benar dibutuhkan dalam konseling. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan, guru SD yang merangkap menjadi guru BK berperan penting dalam bimbingan, layanan, dan pengarahan siswa tanpa mengamankan salah satu di antara mereka. Karena anak memiliki potensi yang berbeda-beda yang harus mereka kembangkan menurut kemampuan dan kemauan mereka. Dan dalam hal ini kita tidak berhak untuk memaksakan sesuatu atas apa yang mereka tidak inginkan. Namun, kita dapat mengarahkan dengan berpatok kepada tujuan yang ada, yaitu suatu keberhasilan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Ahmad Yani. Saya akan menyampaikan materi tentang observasi. Baik, kita langsung saja. Pengertian observasi menurut para ahli. Menurut Eric Rinston, observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi penting mengenai orang karena apa yang dikatakan belum tentu sesuai dengan yang dikerjakan. Yang kedua, menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah sebuah proses yang sangat kompleks terdiri atas berbagai macam proses, baik biologis maupun psikologis, yang mana lebih memprioritaskan proses ingatan serta pengamatan. Yang ketiga, menurut Fenton, observasi adalah metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai kegiatan yang dijadikan objek penelitian, kajian penelitian. Dan keempat, menurut Margono, seperti dikutip dalam buku Pengantar Micro Teaching 2020, karya Uswatun Hasanah, Margono mendefinisikan observasi sebagai teknik untuk melihat dan mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang harus tumbuh serta berkembang. Dari pengertian observasi di atas bahwasanya observasi sangat penting karena segala bentuk perubahan sosial, karakteristik anak, dan segala bentuk kegiatan anak dan mampu menilai kepribadian anak, baik dalam psikologis maupun biologis anak, dengan tujuan agar si konselor tahu apa yang harus dilakukan seperti itu, atau diberikan ke anak tersebut merujuk pada hasil observasi yang sudah dilakukan. Hasil observasi yang sudah dilakukan tentunya sangat sekali bermanfaat. Kenapa saya bilang begitu? Khususnya pada sasaran anak yang akan kita konseling. Sehingga guru sebagai konselor lebih mudah dalam memberikan solusi terbaik untuk anak tersebut dalam segala observasi dilakukan secara langsung tanpa perantara terhadap objek di tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa. Dari sini bisa kita artikan bahwa ketika kita memakai observasi objek
tempat kejadian langsung, bisa kita langsung sebagai konselor, kita bisa menilai langsung. Sehingga menurut saya akan lebih mudah nanti kita mengetahui apa masalah yang dialami oleh anak tersebut, apa sebenarnya yang perlu kita nilai di anak tersebut, ketika kita terjun langsung memantau anak tersebut dengan kesehariannya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, seperti itu. Dan yang kedua adalah observasi secara tidak langsung. Observasi dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa. Namun dengan ini biasa dilakukan dengan slide, kita bisa mengambil foto anak tersebut atau recorder anak tersebut, atau kita mengambil video anak tersebut dan lain sebagainya. Dari sini kita juga bisa memantau anak tersebut atau memantau anak tersebut secara tidak langsung. Caranya adalah kita langsung memantau video ataupun foto-foto dari kegiatan anak tersebut, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa ketika si anak ini melakukan ini dan kita foto misalnya, atau kita ambil video dari anak tersebut, kita bisa langsung memahami bahwa ini loh yang terjadi pada anak tersebut. Ini loh yang sebenarnya yang perlu kita perbaiki di sosial anak tersebut. Nah, seperti itu. Adapun tujuan observasi adalah dalam buku penelitian tindakan kelas 2021 karya Pratiwi, Berneta Furba dan kawan-kawan dijelaskan jika secara umum observasi bertujuan mengumpulkan data yang digunakan untuk menjawab berbagai masalah yang muncul. Selain mengumpulkan data, observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai objek yang diamati. Baik, kita langsung ke kesimpulan saja. Kesimpulannya adalah dari beberapa hal yang ada dalam observasi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita bisa mengetahui observasi ini sifatnya fokus ke objek ya teman-teman, atau fokus ke anak tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan observasi pun, kita sebagai guru yang melakukan observasi harus benar-benar serius dalam memperhatikan anak. Karena segala bentuk hasil ataupun data yang kita kumpulkan dari observasi tersebut adalah di mana jawaban atau itulah sebagai jawaban karakteristik dan perubahan sosial anak tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Fatim Pratiwi, saya akan menjelaskan materi tentang angket atau kuesioner, di mana angket menjadi salah satu teknik pengumpulan data. Kuesioner atau angket adalah alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada konseli atau responden yang memperoleh jawaban secara tertulis. Yang pertama yaitu manfaat kuesioner. Beberapa manfaat angket atau kuesioner dalam pengumpulan data adalah satu, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua, bahan pembuatan evaluasi program. Dan yang ketiga, untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Yang kedua yaitu struktur tubuh dari kuesioner. Struktur penyusunan kuesioner atau angket mencakup 3 hal, yaitu judul, pengantar, dan pertanyaan atau pernyataan. Keutuhan bentuk instrumen kuesioner atau angket ini tampak pada format seperti bentuk fisik luar, instruksi yang jelas, isi pertanyaan dengan bahasa sederhana yang mampu dijangkau oleh pemikir konseli atau siswa sebagai responden, dan rancangan pengkodean recording schedule yang sederhana dan mudah. Serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden melalui kuesioner atau angket dapat berupa yang pertama, pertanyaan fakta, mencakup umur, pendidikan, agama, alamat, nama, dan kelas. Yang kedua yaitu pertanyaan tentang pendapat dan sikap, mencakup perasaan dan sikap responden tentang sesuatu. Yang ketiga yaitu pertanyaan tentang informasi, mencakup apa yang diketahui oleh konseli atau siswa sebagai responden dan sejauh mana hal tersebut diketahuinya. Dan yang keempat yaitu pertanyaan tentang persepsi diri, mencakup penilaian responden terhadap perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu asesmen dengan teknik kuesioner atau angket. Memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data yaitu yang pertama, teknik kuesioner atau angket ini lebih efisien, ditinjau dari
pembiayaan dan jumlah responden. Yang kedua, dapat mengungkap data yang memerlukan perkembangan dan pemikiran dan bukan jawaban spontan. Dan yang ketiga, dapat mengungkap keterangan yang mungkin bersifat pribadi dan tidak akan diberikan secara langsung. Sedangkan keterbatasan dari kuesioner atau angket yaitu sebagai instrumen pengumpulan data adalah yang pertama, tidak akan menjaring data sebenarnya jika petunjuk pengisian tidak jelas. Yang kedua, tidak dapat dilakukan dengan pasti bahwa responden sungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner atau angket tersebut. Yang ketiga, tidak dapat ditambah keterangan yang dapat diperoleh kecuali melalui observasi. Jadi menurut paparan di atas dapat disimpulkan bahwa angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya atas nama Desi Nusa Fitri akan menjelaskan tentang teknik non-tes, yaitu tidak dengan wawancara, yaitu yang pertama, proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek. Yang kedua, wawancara dapat digunakan untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia kehidupannya. Yang ketiga, mencakup aksi-reaksi orang dalam bentuk ekspresi sewaktu tanya jawab. Yang keempat, wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan yang keempat, wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepala tujuan penelitian. Yang ketiga, yaitu penggunaan wawancara terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama sebagai metode primer bila dijadikan satu-satunya alat pengumpulan data. Yang kedua, sebagai metode pelengkap bila digunakan untuk melengkapi informasi yang tidak dapat digapai dengan cara lain. Yang ketiga, sebagai metode untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu diktum yang telah diperoleh dengan cara lain. Yang keempat, pelaksanaan wawancara. Pada pelaksanaan wawancara, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain yang pertama pewawancara, yang kedua responden. Yang selanjutnya yaitu yang C, teknik dalam wawancara, yang mencakup yang pertama cara penampilan, yang kedua cara bertanya, yang ketiga cara mencatat. Yang selanjutnya itu yang ke D, kuesioner. Berdasarkan pemaparan, wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data, dapat saya simpulkan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang sangat penting untuk dilakukan, khususnya penelitian kualitatif. Dengan wawancara kita bisa mengetahui lebih dalam informasi yang kita butuhkan dari responden secara langsung dengan bertanya. Yang selanjutnya, wawancara mempunyai dua jenis macam, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara juga berarti proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik. Wawancara dapat digunakan untuk menggali masa lalu seseorang, menangkap reaksi orang dalam bentuk ekspresi sewaktu tanya jawab, juga sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepala tujuan penelitian. Wawancara digunakan sebagai metode primer, metode pelengkap, dan metode untuk menguji kebenaran. Faktor yang mempengaruhi jalannya wawancara antara lain pewawancara, responden, teknik wawancara, dan kuesioner. Baik, itu saja dari saya. Saya alihkan ke materi.
Di sini saya Chandra Kirana Ramadhani akan menyampaikan materi tentang sosiometri. Sosiometri adalah salah satu teknik non-tes dalam bimbingan konseling. Sebenarnya apa sih itu sosiometri? Sosiometri itu adalah cara mengukur keterkaitan antara orang-orang. Sosiometri juga adalah suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang, berkisar sekitar 10-50 orang berdasarkan preferensi pribadi antara anggota kelompok tersebut. Menurut Jumhur dan Musurya, sosiometri adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial murid. Selanjutnya, menurut Bimo Walgito, sosiometri adalah alat untuk melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman seseorang. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seseorang individu dengan individu lainnya, struktur hubungan individu, dan arah hubungan sosial dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sosiometri dapat mengungkap dinamika sosial, popularitas individu dalam kelompok, serta untuk mengenali kesulitan hubungan sosial individu dalam kelompok. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat dari sosiometris. Yang pertama yaitu untuk mengukur nilai stimulus respon sosial individu, yaitu nilai sosial atau nilai pribadi seperti yang dilihat oleh orang lain. Jadi bagaimana penilaian orang lain terhadap individu yang ada dalam kelompok tersebut. Yang kemudian kedua yaitu ada untuk menilai hubungan antara orang dalam kelompok. Jadi untuk melihat bagaimana pola hubungan dalam suatu kelompok tersebut. Yang ketiga ada untuk menemukan dan model analisis persahabatan dalam setting kelompok. Karena tadi ada hubungan antara orang, salah satunya itu persahabatan, jadi kita bisa melihat persahabatan itu melalui setting kelompok. Kemudian ada untuk mendeteksi individu yang perilakunya dalam setting sosial tidak kongruen. Di sini kita bisa mengetahui posisi individu tersebut dalam satu kelompok. Selain itu, sosiometris bertujuan juga mengukur popularitas individu, mempersatukan kelompok minoritas dalam suatu kelas hingga dapat menciptakan hubungan baik dan harmonis. Kemudian membangun dan memperkuat kualitas hubungan sosial yang terjadi. Kemudian ada membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Dan ada menemukan individu yang mana yang tidak diterima dalam satu kelompok sosial. Di dalam sosiometri terdapat 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe numeratif, di mana setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa saja teman yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu, atau siapa temannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Pilihan itu harus ditulis berurutan dari pilihan pertama, yaitu pilihan yang paling disenangi, kemudian pilihan kedua, dan seterusnya. Yang kedua, di sini ada tipe skala bertingkat. Dalam skala bertingkat ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat, dari statement yang paling menyatakan hubungan yang paling dekat sampai statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Dalam setiap statement, kepada individu diminta untuk mengisi nama salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang ditanyakan tersebut, yang dinyatakan tersebut. Kemudian di sini ada tipe siapa dia, di mana dalam tipe ini disediakan sejumlah pernyataan tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari pertanyaan tersebut mengungkapkan sifat-sifat yang positif dan sebagian lagi mengungkapkan sikap-sikap yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta memilih teman-temannya yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh pertanyaan tersebut. Sosiometri tipe ini sering juga disebut tipe Guess Who, dan karena pada setiap statement ada kemungkinan pilihan lebih dari seseorang, maka tipe ini sering juga disebut tipe siapa mereka atau who are they.
Selanjutnya, prosedur pengadministrasian sosiometri. Selama mengadakan atau mengadministrasikan sosiometri, maka ada 3 hal yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama, tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini mencakup langkah-langkah. Yang pertama, menentukan kelompok siswa yang diselidiki. Yang kedua, memberikan informasi tentang tujuan diselenggarakannya sosiometri tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan angket sosiometri atau kartu pilihan sosiometri. Kemudian tahap pelaksanaan atau tahap kedua yaitu mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, membagikan dan mengisi angket sosiometri. Yang kedua yaitu mengambil atau mengumpulkan kembali dan memeriksa kelengkapan pengisian angket. Kemudian tahap analisis hasil mencakup langkah-langkah seperti memeriksa kelengkapan hasil angket sosiometri, membuat tabulasi yang berupa matriks sosiometri, kemudian ada membuat sosiogram dan menghitung indeks pilihan, kemudian kesimpulan dan mempresentasikan hasil dari kegiatan sosiometri tersebut. Yang terakhir, ada pola hubungan sosial anak di dalam kelas berdasarkan sosiometri. Hubungan sosial anak merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh anak sebagai usaha menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat dia hidup atau untuk dapat mengubah perilaku individu, yang mana dia akan lebih banyak berinteraksi dengan anak seusianya yang lain. Dari proses interaksi tersebut maka akan muncul suatu pola hubungan yang diukur dengan sosiometri serta digambarkan dalam sosiogram. Pola hubungan yang muncul adalah yang pertama, pola bintang atau merupakan pola hubungan di mana akan ada satu individu dalam satu kelompok yang cenderung dipilih oleh anggotanya yang lain. Yang kedua yaitu terisolir, merupakan pola hubungan di mana akan ada satu individu yang cenderung tidak dipilih oleh anggota kelompok yang lainnya. Kemudian yang terakhir di sini ada klik atau geng, merupakan pola hubungan di mana individu akan cenderung saling memilih satu sama lain sehingga akan membentuk satu kelompok kecil di kelas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari rekan-rekan kelompok saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkesempatan menonton penyampaian materi dari kami. Saya perwakilan pemateri yang lain, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.